Selamat pagi saudara-saudari sekalian yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan renungan pagi hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, kita bernyanyi dari PKJ nomor 15. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kita berdoa. Anugerah daripada Tuhan Allah Bapa dan penebusan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan untuk renungan kita pagi hari ini dari Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang nyata dari kuasa yang bekerja di dalam Dia. Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Alai terpatupa ibana do adulumo wisian nata pangido manang nata pekiri hobarto hago nama korhon di bagasan hita. Saudara-saudari, Tuhan berkuasa atas semua yang kita pikirkan dan minta. Pada renungan hari ini, Paulus menyampaikan dengan jelas kalau Allah sanggup, mampu, berkuasa, dan Dia bisa melakukan lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Pada renungan ini, Paulus menyampaikan kalau Allah sendiri bisa memberikan hal yang lebih besar dari kebutuhan dan keinginan kita. Dia tidaklah Allah yang peduli hanya sebatas kebutuhan kita saja, tetapi Dia adalah Allah yang bisa melakukan jauh lebih besar dari itu. Allah bukan sosok yang senang membuat umatnya menderita. Dia senang memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Dan Dia memberi karunia-karunia yang sempurna kepada setiap orang. Yakobus 1 ayat 17. Dia suka memberi hadiah yang sempurna dengan caranya yang sempurna. Dengan kuasanya Allah Dia bekerja dalam diri kita. Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita minta atau pikirkan. Pokok tekanannya pada perkataan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita minta atau pikirkan. Rupanya apa yang biasa kita minta kepada Tuhan, keinginan-keinginan semacam apa yang menguasai pikiran kita sekarang. Sudah puaskah kita dengan apa yang kita minta itu? Mari perhatikan apa yang ada dalam pikiran dua Rasul Paulus di Efesus 1:16. Aku sudah mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Yang penting bagi Rasul Paulus bisa memuaskan dirinya
Dan sama seperti Rasul Paulus, ketika pandangan kita tertuju pada Kristus, maka perspektif kita akan berubah. Kita akan melihat dunia dengan jelas dan dari perspektifnya Tuhan. Apa yang penting bagi Tuhan menjadi penting bagi kita. Apa yang kecil di mata Tuhan akan menjadi kecil di mata kita. Apa yang menjadi prioritas di mata Tuhan akan menjadi prioritas di mata kita. Dan karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka kita bisa percaya bahwa ketika kita menerima Yesus yang datang ke dalam dunia untuk mati di kayu salib, baik kita sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika kita menerima Dia dan menjanjikan bahwa Roh Kudus akan hadir dan tinggal dalam diri kita untuk selama-lamanya. Yohanes 14:16-17. Nah, pesan renungan hari ini bagi kita ialah, sering kita membiarkan pengalaman membatasi dua-dua kita. Mungkin kita terjebak dalam situasi yang kita anggap dan tidak bisa berubah, terikat oleh kebiasaan yang merusak diri sendiri, atau terjerat perilaku-perilaku lama yang tampaknya sulit untuk diubah. Seiring berjalannya waktu, kita mungkin merasa bahwa itu tidak lagi dapat diubah. Namun Paulus menyatakan bahwa pemikiran seperti itu tidak benar. Oleh kekuatan kuasanya yang bekerja dalam diri kita, Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang pernah kita harapkan atau bayangkan. Yang kedua, tuntutan dan pemikiran kita yang lemah tentang pekerjaan Tuhan terbilang sangat dangkal jika dibandingkan dengan kemampuan dan kuasanya. Apa yang Dia bisa lakukan dan siapa Dia jauh melampaui imajinasi liar yang tidak menentu yang dihasilkan oleh pikiran kita. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih dan kita tidak akan sanggup memahaminya dan memahami karakternya. Itu sebabnya Paulus mengatakan kalau Dia layak mendapat segala kemuliaan dan pujian. Yang berikut, mungkin terlalu sering kita cepat puas dengan sesuatu yang baik-baik saja atau sesuatu yang kita buat sendiri. Padahal kalau kita suka menunggu, Tuhan mungkin akan memberikan hadiah yang sempurna. Banyak orang lebih suka mendesak Tuhan, memberikan sesuatu yang mereka pikirkan. Padahal Tuhan punya rencana yang lebih jauh, lebih tinggi dan lebih besar yang melampaui apa yang kita minta atau pikirkan. Semua ini akan diberikannya kalau saja kita mau percaya kepada Dia, berserah sepenuhnya dan menunggu waktu dan persediaannya yang sempurna. Itulah yang terbaik bagi kita. Dan ingatlah bahwa Tuhan bisa memberikan hadiah yang sempurna sesuai dengan waktunya yang tepat. Mungkin hadiah itu bisa berupa pelajaran atau wawasan supaya kita semakin menghargai pemberiannya. Mungkin berupa manifestasi kebaikan Tuhan dalam bentuk perlindungan atau kebebasan yang kita pikir tidak kita butuhkan. Mungkin hadiah sempurna itu juga bisa berupa orang-orang sempurna yang dikirim sebagai pelengkap dalam kehidupan kita. Seperti pasangan hidup, anak, dan teman. Yang berikut, Tuhan sangat peduli terhadap hidup kita dan bahkan memberikan lebih dari yang kita doakan. Tuhan memberi kita semua hal yang kita perlukan sedemikian rupa. Karena itu layaklah kita berkata, kalau Tuhan adalah pribadi yang setia akan janjinya. Tuhan sanggup memberikan semua orang, semua yang kita minta dan pikirkan. Semua itu tidak dilakukannya sesuai dengan kekuatan kita sendiri, tetapi sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita, yaitu Yesus Kristus. Tuhan melakukan semua kebaikannya semata-mata karena kita adalah anak-anaknya yang dikasihinya. Sungguh indah ini saudara-saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih perkenan-Mu kepada kami. Kami telah diserami oleh firman-Mu dan menegarkan kami tentunya. Kuatkan kami ya Tuhan. Topang kami dalam setiap kegiatan dan pergumulan kami. Kami bersukacita ya Tuhan atas firman-Mu yang menjadi suluh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pada saat ini juga kepada seluruh jemaat-Mu atas berbagai keadaan yang berlangsung dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, sebentar kami dalam minggu depan akan merayakan jubileum daripada jemaat. Tuhan, kiranya berlangsung semuanya itu dalam penyertaan dan bimbingan-Mu saja. Supaya kami bersukacita Tuhan untuk merayakan kasih penyertaan-Mu ketika Injil dan firman-Mu telah kami terima di HKP Tanjung Priok. Dan seluruh jemaat-Mu bersukacita Tuhan untuk menyaksikan firman-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu turun-temurun. Kuatkan semuanya panitia dan beri kebijaksanaan kepada mereka.
dan seluruh jemaat Tuhan supaya perayaan Jubileum itu berlangsung dengan baik. Memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Allah Bapa, penebusan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya itulah yang menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, tetaplah berbahagia dan bertekun dalam doa. Selamat pagi, Shalom, amin. Perjalanan HKBP Tanjung Priok tidak dimulai begitu saja. Jauh sebelum tahun 1951, sekitar tahun 1901, orang Batak Kristen mulai tiba di Jakarta. Mereka datang dari Bonapasogit, Tapanuli, membawa Injil, keselamatan, dan iman yang hidup melalui pelabuhan Tanjung Priok dan Sunda Kelapa. Mereka memasuki Jakarta dan memulai kehidupan baru. Seiring waktu, jumlah mereka semakin bertambah dan kerinduan untuk bersekutu pun semakin besar. Tahun 1931, berdirilah HKBP Pernolong, jemaat HKBP pertama di Jakarta. Namun, orang Batak Kristen di Tanjung Priok memiliki kerinduan yang sama, kerinduan untuk beribadah dalam satu bahasa, dalam satu hati, dan dalam satu persekutuan. Karena keterbatasan jarak dan kerinduan akan persekutuan iman, mereka berjuang keras untuk mendirikan jemaat sendiri. Dan di penghujung tahun 1950, perjuangan itu mulai terwujud, hingga akhirnya HKBP Tanjung Priok resmi berdiri pada Juli 1951, dipimpin oleh Situa E. Simbajuntak almarhum bersama rekan-rekannya. Sejak saat itu, gereja ini menjadi tempat bertumbuh, tempat bersekutu, dan tempat merasakan kasih Tuhan dari generasi ke generasi. Iman itu terus hidup dan kini diteruskan kepada generasi masa depan. Karena itu, melalui perayaan Jubileum 75 tahun ini, kita tidak hanya mengenang perjalanan iman, tetapi juga melanjutkannya. Kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dan menjadi bagian dari sejarah ini. Mari bersama-sama memberi dengan kerelaan hati, mendukung pelayanan gereja, dan mewujudkan masa depan HKBP Tanjung Priok yang lebih diberkati. Karena apa yang telah dimulai oleh generasi terdahulu kini ada di tangan kita untuk diteruskan.